Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novan Andi Artanto. Biasanya saya dipanggil Novan. Di sini saya dapat tugas UTS, Bisnis Internasional, dengan tugasnya itu menganalisis satu negara. Nah, kebetulan saya dapat negara Argentina. Nah, saya di sini menjelaskan eh, negara Argentina itu kayak gimana. Nah, ini PPT saya dengan berjudul Dampak Konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi bisnis internasional dari perspektif negara Argentina. Berikut isi materinya. Kondisi ekonomi negara Argentina ini merupakan negara yang berkembang dengan kekuatan utama pada sektor pertanian, peternakan. Negara ini juga menjadi salah satu produsen yang eksportir utama komoditas seperti kedelai, jagung, gandum, serta daging sapi yang memiliki kualitas tinggi di pasar internasional. Selain itu, sektor industri seperti pengolahan makanan, otomotif, dan bahan kimia juga mengalami perkembangan. Namun demikian, negara Argentina ini memiliki perkembangan masalah ekonomi yang serius, seperti inflasi yang tinggi, penurunan nilai mata uang peso, serta beban utang luar negeri yang besar. Ketidakstabilan ini itu menyebabkan penurunannya daya beli masyarakat yang rendahnya kepercayaan investor dalam kegiatan bisnis internasional. Posisi dalam perdagangan global, negara Argentina ini memiliki posisi penting dalam perdagangan global sebagai salah satu eksportir utama produk pertanian dunia. Nah, komoditas utama yang ekspor meliputi kedelai dan produk turunannya jagung, gandum, serta daging sapi, dan tujuan ekspor utama kayak seperti negara Cina, negara Brazil, dan negara-negara yang Uni Eropa. Negara Argentina ini juga tergabung dalam Mercosur yang memperkuat kerjasama perdagangan regional dengan negara-negara di Amerika Selatan. Namun, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah membuat negara Argentina ini rentan terhadap fluktuasi harga internasional hingga mempengaruhi stabilitas dalam perdagangan global. Nah, ketergantungan energi, oil dan gas. Negara Argentina ini memiliki sumber daya energi yang cukup besar, terutama dalam bentuk minyak bumi, gas alam. Nah, salah satu cadangan terbesar terdapat di wilayah Vaca Muerta yang dikenal sebagai salah satu sumber shale oil dan shale gas terbesar di dunia. Meskipun demikian, negara Argentina ini belum sepenuhnya mandiri dalam sektor energi karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya investasi dan kebijakan energi yang belum konsisten. Akibatnya, pada kondisi tertentu negara Argentina itu mengimpor energi untuk memenuhi kebutuhan domestik yang berdampak pada biaya ekonomi internasional. Hubungan negara Iran dan Amerika Serikat di negara Argentina ini yang pertama adalah hubungan domestik dengan negara Iran. Nah, hubungan domestik antara negara Argentina dan Iran ini telah terjalin sejak tahun 1902 dan sempat berjalan dengan baik dalam beberapa dekade awal. Yang kedua adalah negara bahkan menjalin kerjasama resmi termasuk dalam bidang nuklir damai pada tahun 1990. Namun, hubungan ini memburuk karena drastis setelah peristiwa bom di Buenos Aires pada tahun 1992 dan 1994 yang terkait dengan Iran oleh pemerintahan Argentina ini. Sejak itu hubungan diplomatiknya itu menjadi kayak tegang, tidak stabil dan kecurigaan sehingga mempengaruhi hubungan bilateral negara. Hubungan domestik dengan Amerika Serikat, hubungan domestik antara negara Argentina dan Amerika Serikat ini cenderung lebih kuat stabil. Keduanya negara ini menjalin kerjasama dengan berbagai bidang seperti politik, keamanan, dan ekonomi. Dalam sejarahnya, negara Argentina ini
sering berada dalam pengaruh kebijakan luar negeri Amerika Serikat meskipun tetap menjaga kemandiriannya. Hubungan ini memberikan stabilitas dan hubungan internasional. Argentina ini mendukung peran negara tersebut dalam sistem global khususnya dalam konteks kerjasama internasional. Next, hubungan perdagangan dengan Iran. Hubungan perdagangan antara Argentina dengan negara Iran pada awal melibatkan ekspor produksi pertanian seperti gandum, daging, dan negara Argentina ke Iran. Iran membutuhkan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Namun, hubungan perdagangan ini mengalami penurunan tajam akibat konflik politik dan sanksi internasional terdapat negara Iran. Meskipun sempat ada upaya kerjasama melalui sistem baterai antara makanan dan minyak. Kerjasama tersebut tidak berjalan secara efektif sehingga hubungan ekonomi keduanya menjadi terbatas. Hubungan perdagangan negara Amerika Serikat dengan Amerika Serikat ini merupakan salah satu mitra dagang seperti bagian negara Argentina seperti mengekspor sebagai produk pertanian seperti kedelai, jagung, dan daging sapi. Sementara impor dari Amerika Serikat mencakup teknologi, mesin, dan produk industri. Selain itu, negara Argentina terkait pada memiliki peran penting dalam investasi dan lembaga keuangan internasional seperti IMF. Hubungan perdagangan ini memberikan keuntungan ekonomi keuntungan ekonomi bagi negara Argentina, meskipun terkadang terjalin perbedaan kebijakan ekonomi dari kedua negara tersebut. Next, analisis geopolitik. Dalam konteks geopolitik ini, negara Argentina ini cenderung berada dalam blok barat dan memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat dalam berbagai isu global seperti demokrasi, perdagangan bebas, dan keamanan internasional. Namun, negara Argentina ini tetap terjaga kemandiriannya dalam kebijakan formal seperti NATO. Posisi ini mungkin negara Argentina untuk tetap fleksibel dalam menjalin hubungan internasional. Next, dampak konflik terhadap negara tersebut. Dampak ekonominya, konflik antara negara Iran dan Amerika Serikat ini sering menyebabkan kenaikan harga energi global termasuk tergantungan pasok minyak di dunia ini. Hal ini berdampak pada Argentina sebagai negara yang sepenuhnya mandiri energi, sehingga biaya impor energi meningkat dan beban subsidi pemerintah bertambah. Di sisi lain, kenaikan harga komoditas pangan memberikan keuntungan bagi negara Argentina ini sebagai negara eksportir utama. Namun, kondisi ini juga dapat meningkatkan inflasi domestik sehingga memberikan dampak ganda terhadap perekonomian internasional. Next, dampak perdagangan internasional. Konflik geopolitik menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, termasuk meningkatnya biaya logistik dan waktu pengiriman. Negara Argentina ini sebagai negara eksportir menghadapi tantangan dalam distribusi barang ke pasar internasional. Namun, konflik ini juga menciptakan peluang trade diversion, di mana negara Argentina ini dapat menggantikan negara lain sebagai pemasok komoditas ke pasar global. Hal ini membuat peluang ekspansi terdapat ke berbagai kawasan seperti Asia, Eropa, dan Afrika. Dampak bisnis dan investasinya, ketidakpastian global akibat konflik menyebabkan investor cenderung menghindar resiko sehingga aliran investasi ini ke negara berkembang seperti negara Argentina dapat menurun. Hal ini mendapatkan tidak kestabilan ekonomi dan perkembangan sektor bisnis. Namun, sektor tertentu memiliki agribisnis yang energi justru mengalami peningkatan peluang karena naiknya pemerintahan global. Sebaliknya, sektor manufaktur dan transportasi mengalami tekanan akibat meningkatnya biaya produksi dan operasional. Dampak strategi bisnis dapat menghadapi
kondisi global yang tidak stabil, perusahaan di negara Argentina ini menetapkan sebagai strategis peristiwa diversifikasi pasar ekspor menjadi manajemen risiko dan penyesuaian rantai pasar perusahaan. Perusahaan juga mulai menggunakan instrumen seperti hedging untuk mengurangi risiko fluktuasi harga dan nilai tukar. Selain itu, negara Argentina ini semakin fokus pada keuntungan komparatif di sektor pertanian dan negeri untuk mempertahankan daya saing dalam bisnis internasional. Next. Penutup. Nah, ini yang terakhir, konflik Iran dan Amerika Serikat memberikan dampak yang signifikan terhadap negara Argentina, baik dalam bentuk resiko maupun peluang. Kenaikan harga, tantangan utama, sementara peningkatan harga komoditas menjadi peluang ekonomi. Nah, dalam konteks bisnis internasional, negara Argentina ini memerlukan perkembangan strategi yang adaptif dan fleksibel agar mampu menghadapi dinamika global serta memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Nah, berikut daftar pusaka saya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.